Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan proses transaksi manufacturing yang akan terdiri dari proses sales order, manufacturing order, dan juga was order, serta kita akan melakukan put-to-pay strategi dan juga kita melakukan internal transfer. Sebelum itu ada sedikit tambahan dari skenario utamanya ya di sini. PT Kita Manufaktur akan menjual produk mobil mainan tipe tinggi sebanyak 4 unit untuk PT UT Sentral. Oleh karena itu, PT Kita Manufaktur akan mendapatkan sales order dengan keterangan sebagai berikut. Nah, keterangan sales order ini akan kita gunakan untuk pembuatan sales order pada skenario kali ini. Nah, setelah kita melihat dari skenario tambahannya, kita juga akan melakukan sedikit konfigurasi. Nah, pada defaultnya, untuk berarti kita ke sini ya, ke inventory, kemudian ke configuration, ke operation type. Nah, pada defaultnya dari Udo sendiri dia akan menggunakan manufacturing dari PT yang dibuat secara default, yaitu PT Your Company. Kalau pada kasus saya itu PT Kita Manufacture. Nah, padahal kita akan menggunakan yang warehouse yang di sini ya, manufacturing yang WIP yang telah kita setting pada video sebelumnya. Oleh karena itu kita bisa hide terlebih dahulu, kita archive terlebih dahulu ini sehingga prosesnya dapat terlihat dengan lebih jelas. Nah, kita hide. Nah, nanti dari proses manufacture akan menggunakan yang bagian WIP. Nah, setelah kita sedikit konfigurasi di awal, kita akan mulai video pada yang kali ini dengan pembuatan put-to-pay rules atau put-to-pay strategy. Nah, put-to-pay rules atau put-to-pay strategy dapat dibentuk pada inventory, kemudian configuration, kemudian di sini ya put-to-pay rules. Di sini kita akan membuat put-to-pay rules yang baru. Nah, put-to-pay rules sendiri yaitu ketika barang masuk ke suatu warehouse dan nanti akan diletakkan bagaimana. Karena saya mendapatkan bagian yang incoming. Jadi ketika barang masuk ke suatu warehouse, dia akan diletakkan di mana. Nah, kalau saya akan buat ketika barang masuk ke warehouse finished goods yang stock untuk produk yang mobil mainan tipe tinggi, dia akan diletakkan di bagian lokasi yang tipe tinggi. Kita save. Nah, bagaimana sih cara kerjanya ini dapat dilihat pada seiring berjalannya video pada kali ini. Nah, selanjutnya setelah kita membuat put-to-pay rules, berarti sebelumnya kita akan melakukan internal transfer. Internal transfer ini akan dilakukan untuk memindahkan barang dari warehouse raw material ke warehouse WIP untuk production. Berarti kita bisa ke bagian operation, kita ke transfer. Di sini kita bisa klik new. Kita kontaknya berarti bagian warehouse, tentunya Warner the warehouse. Operation type-nya dari raw house material internal transfer. Nah, internal transfer ini bisa mengirimkan barang antar warehouse pada suatu organisasi, suatu perusahaan, dan juga bisa mengirimkan barang antar location pada satu warehouse. Nah, pada kasus ini kita akan menggunakannya untuk ke warehouse yang lain. Kita bisa ke warehouse untuk yang WP, tentunya untuk production ya, dan kita masukkan seluruh komponen untuk yang akan terlibat pada production. Nah, setelah masukkan seluruh komponen yang akan terlibat, di sini kita perlu mengingat kembali untuk masing-masing dari komponen yang akan terlibat, kita perlukan kalikan 6 karena kita sesuai dengan skenario awal, kita akan memproduksi 6 finish goods-nya ya. 6 produk sendiri dari masing-masing ini kita akan kalikan 6. Nah, di sini saya telah menuliskan untuk perkalian 6-nya. Di sini dapat dilihat kita tinggal mencocokkan saja. Nah, di sini dapat dilihat saya telah mencocokkan seluruh untuk masing-masing komponennya ya dengan jumlah yang akan kita perlukan untuk melakukan produksi tentunya ya dapat dilihat di sini. Nah, selanjutnya setelah kita sudah mencocokkan untuk masing-masing komponennya dapat dilihat ya, kita akan dapat melanjutkan pembuatannya. Nah, berarti kita save terlebih dahulu, kemudian kita akan melakukan pengirimannya tentunya ya, berarti mark as to do. Kemudian setelah kita mark as to do, nah berarti di sini sudah siap ya untuk pengirimannya. Kemudian kita akan melakukan set quantities untuk mengetahui berapa pengirimannya. Kemudian setelah kita set quantities sudah done ya, berarti kita memvalidasi bahwa barang telah selesai ditransfer ke warehouse yang WIP. Nah, setelah kita berhasil melakukan transfer ke warehouse WIP, berarti kita bisa melanjutkan ke proses transaksi manufacturing. Nah, proses transaksi manufacturing dapat dibentuk pada bagian sales ya tentunya, karena kita pertama-tama akan buat sales order. Nah, berarti kita bisa membuat quotation, kemudian kita sesuaikan dengan pembuatan sales order yang tadi kita telah ciptakan. Nah, telah kita ada skenario-nya ya. Di sini, kemudian expiration date-nya 10, kemudian payment terms-nya ini, kemudian produknya, dia yang finish goods-nya ya, berarti finish goods-nya. Kemudian di sini, nah, yang akan kita jual 4, tapi yang tadi kita transfer 6 karena kita akan produksi 6, tapi kita menjualnya hanya 4 saja. Save. Nah,
Di sini karena pada defaultnya ketika kita membuat quotation process order, dia akan menggunakan warehouse yang default, yaitu warehouse yang perusahaan. Kita akan ganti dulu ke finished goods karena nanti barang-barangnya atau produk dari finished goods-nya akan berada di warehouse finished goods. Kita save. Kemudian setelah kita save dari quotationnya bisa kita kirimkan by email ke customer dari PT UT Central. Kemudian kita confirm untuk menjadikan sales order. Nah, setelah jadi sales order, nah perlu diingat pada produk sendiri untuk yang dari produk yang finished goods-nya, di sini dapat lihat mainan mobil tipe tinggi itu memiliki reorder minimal 10. Nah, di sini ada 8, berarti dia harus manufacturing terlebih dahulu. Nah, manufacturingnya harus melebihi dari yang minimal dari yang reorder ini. Jadi, karena dia ada 8, maka kita perlu memproduksi 6, berarti ada 14. Ketika kita jual masih ada 10. Jadi masih berada di atas untuk yang reorderingnya tadi. Nah, berarti kita bisa ke bagian manufacture sekarang untuk membuat produknya ya, karena masih kurang. Nah, berarti kita manufacture, kemudian kita bisa membuat manufacturing order. Nah, di sini pertama-tama kita hanya akan membuat 2 terlebih dahulu, yaitu untuk yang frame ban tipe tinggi, kemudian untuk yang bodinya juga. Kenapa? Karena biar nantinya ketika ini sudah ready dan ketika sudah ready untuk frame ban dan juga body dari mobil tipe tinggi, ketika kita membuat finish goods-nya sudah ready semuanya komponennya. Kita save, ini sudah 96 ya karena kita buat 6. Kita save. Kemudian kita juga membuat manufacturing order yang satu lagi ya. Untuk WP, kemudian manufacturing order. Untuk yang ini 6 juga. Kita save. Nah, setelah kita save, untuk masing-masing manufacturing order, kita lakukan konfirmasi. Confirm. Untuk masing-masingnya ya. Kemudian juga kita confirm di manufacturing order yang satu lagi. Nah, sesuai dengan step dari warehouse WIP, ketika kita memanufacture, kita akan melakukan pick components terlebih dahulu. Pada video sebelumnya ya, ada pick components, terus baru di manufacture. Nah, berarti ketika kita telah membuat manufacturing order nih, ketika kita lihat di inventory, kemudian di warehouse yang WIP, dapat lihat di sini ada bagian pick components. Dan juga ada bagian manufacture. Nah, manufacture tadi itu yang manufacturing ordernya tadi ya, dapat lihat. Kemudian untuk yang pick components, berarti kita akan mengambil dari bagian yang WIP stock, kemudian masuk ke pre-production untuk diproduksi komponen-komponennya. Dan untuk masing-masingnya, seperti yang tadi, kita bisa langsung transfer saja pengirimannya ya, set quantities, kemudian validate untuk masing-masingnya. Kita masuk ke sini, kemudian kita set quantities, kemudian kita validate. Nah, ketika kita kembali ke manufacturing order untuk masing-masing tadi ya, dapat dilihat di sini yang sebelumnya available sekarang sudah menjadi reserve. Jadi ada jumlahnya sudah ketahuan berapa yang akan digunakan, reserve-nya berapa. Dan itu juga untuk yang satu lagi manufacturing itu juga terlihat untuk reserve-nya berapa sudah ada ya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat manufacturing order, telah mengirimkan barangnya yang siap untuk diproduksi untuk komponen-komponennya, kita dapat membuat was order-nya. Pembuatan was order dapat dilakukan pada manufacturing order, dan di was order kita bisa operasinya di add line di sini ya. Kemudian kita sesuaikan saja. Sini kita sesuaikan, nah work center-nya sesuaikan juga untuk frame ban, tentu frame ban, kemudian kita save. Begitu pula untuk manufacturing order untuk yang body mobil. Dapat di sini add line tentunya body mobil. Kita work center-nya juga yang body mobil tentunya ya. Di sini kita save. Nah, ketika kita ada membuat work order-nya untuk masing-masing manufacturing order, ketika kita ke operation dari model manufacture, work order, dapat lihat di sini bahwa setelah ada 2 work order. Nah, dapat ada 2 work order, dari masing-masing work order ini kita bisa lakukan produksinya. Berarti berapa lama produksinya? Kita bisa melakukan produksinya, berarti cara melakukan produksinya berarti kita klik start untuk masing-masing work order tentunya ya. Kita start, berarti di sini dari barang-barang yang tadi, komponen-komponen tadi, kita sedang membuat frame ban dan dan body mobil tipe tingginya. Misalnya setelah selesai dibuat, kita bisa klik done. Klik done juga di sini. Kemudian ketika kita kembali ke manufacturing order, nah di sini dapat lihat dia yang kuantitinya sebelumnya 0 sekarang sudah menjadi 6. Berarti setelah terbentuk ya, sudah selesai diproduksi, sudah selesai di manufacture. Dan dilihat di sini yang tadi yang di reserve, yang di consume ya, yang digunakan untuk produksi sesuai dengan jumlahnya ya, sudah di reserve-nya. Nah, setelah ini berarti kita bisa mark as done dari proses manufacturing yang si fan bump tipe tinggi. Begitu pula juga yang body mobil tipe tingginya ya. Sini kita bisa klik kemudian mark as done. Nah, selanjutnya berarti ketika dari komponen body mobil tipe tinggi dan frame ban tipe tinggi sudah terbentuk, kita bisa melanjutkan untuk pembuatan yang finish goods-nya.
berarti mobil mainan tipe tinggi. Di sini kita akan buat 6 juga, jangan lupa ya, 6. Kita save, kemudian kita confirm tentunya ya. Kemudian seperti tadi dari bagian inventory, karena ini prosesnya 2 step, berarti dari pick components ada. Pada routing sebelumnya juga terlihat ya ada pick components. Nanti kita lihat lagi di sini. Kemudian kita bisa set quantities, kemudian kita validate. Kemudian kita kembali ke manufacturing order, dapat lihat sudah di reserve ya. Kemudian kita ke works order, di sini masih 0, berarti masih belum dibuat. Kita buat dulu ya, berarti untuk prosesnya. Kemudian pilih yang ini ya, finish goods-nya. Kemudian, nah untuk pembuatan works order-nya sendiri, kita bisa langsung buat atau produksi pada halaman manufacturing order-nya. Tinggal klik start. Kemudian setelah produksinya sudah selesai, ini in progress lagi diproduksi, kalau sudah selesai kita bisa klik done. Kita klik done, maka quantity juga sudah berubah jadi 6. Sudah selesai ya, berarti setelah selesai kita bisa mark as done. Nah, di sini produk. Nah, kalau misalnya mark as done berarti ya di sini sudah ada tambahan produknya seharusnya ya. Jadi kita ke produk, ke finish goods-nya, dapat lihat di sini yang sebelumnya tadi yang sebelumnya 8 sudah menjadi 14. Kita klik di sini. Nah, di sini sudah ada yang dari pembuatan masih ada berada di WIP di bagian stok. Dapat dilihat di sini ya, jadi masih disimpan. Nah, sekarang kita perlu mengirimkan dari yang WIP ini ke bagian finished goods, ke warehouse finished goods dari untuk yang mobil mainan tipe tinggi. Seperti tadi, ke inventory berarti ya untuk transfernya. Transfer. Kita buat internal transfer, kontaknya bagian warehouse. Version type-nya, nah berarti kita dari yang WIP ini ya internal transfer. Kita pilih ke finish. Nah, di sini saya memilih untuk ke finish good yang stok. Dapat lihat ya, finish good stok. Produknya yaitu mobil mainan tipe tinggi sejumlah 6. Di sini kita save. Dalam 6 unit. Kita masuk seperti biasa. Kemudian kita set quantities dan kita juga validate. Nah, di sini ketika kita cek nih di bagian produk ya dari inventory, kita cek di produk mobil tipe tinggi di sini di finish goods-nya. Kita cek on hand-nya. Dapat dilihat di sini dia tidak diletakkan pada finish goods bagian stok, tapi dia langsung diletakkan di finish goods stok di bagian lokasi yang tipe tinggi. Nah, kenapa? Karena seperti yang tadi kita buat di awal-awal, dia telah membuat untuk di put away langsung ke tipe tinggi. Nah, dari sini berarti kita bisa langsung melanjutkan proses salesnya ya. Dari salesnya kita bisa melanjutkan misalnya untuk proses sales kita bisa langsung sudah jadi, berarti kita delivery-nya kita cek dari bagian delivery kita bisa sudah ada nih, berarti set quantities, kemudian kita validate seperti tadi ya. Kemudian kita ke bagian sales lagi, sudah dikirimkan ke customer, kita bisa sudah dikirimkan di sini dapat lihat sudah delivered. Nah, kita bisa membuat invoice dan melakukan proses penjualan seperti biasanya. Nah, di sini berarti kita telah menyelesaikan pembuatan transaksi yang manufacturing-nya utamanya ya. Jadi kita utamanya itu membuat yang manufacturing-nya ketika dia tadi di inventory misalnya dari di produk untuk produknya ketika dia masih berada di 8, maka dia akan membentuk suatu manufacturing order untuk manufacturer sehingga dia berada di bagian ini ya, bagian reorder rules-nya sehingga masih berada di atas 10, tidak di bawah 10. Nah, di sini untuk mencegah biar tidak harus membuat produk lagi terus, jadi kita membuat 6 sehingga tadi produk on hand-nya tetap berada di atas 10 atau 10. Nah, sekian merupakan video pembuatan dari transaksi manufacturing. Kita telah membuat sales order, kemudian kita juga membuat manufacturing order, kita juga telah membuat works order, dan kita juga melakukan internal transfer baik dia antar warehouse tadi misalnya ya, antar dari warehouse raw material ke WIP ke finished goods, maupun di dalam antar lokasi misalnya tadi dari yang bagian pick components, kemudian ke bagian yang pre-production atau yang bagian stock, ke bagian yang pre-production untuk yang di warehouse WIP. Kemudian kita juga dari yang put away rules kita dapat melihat ketika kita masuk ketika barang incoming tadi ya dari bagian warehouse finished good incoming ke bagian stock. Kalau barangnya sesuai, misalnya mobil mainan tipe tinggi ini, dia akan langsung diletakkan ke location yang telah kita setting tadi di bagian yang tipe tinggi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.